Hey guys, welcome back again. Dan kali ini podcast gue Gian Kinanjar. Gue sebenarnya bingung mau bilang podcast, tapi bisa dikatakan ini audio blog sih. Karena gue akan ngobrol-ngobrol tentang betapa happeningnya sekarang radio-radio blind di Indonesia ya. Blind radio, maksudnya radio yang dibuat sama orang-orang blind gitu. Keren kan? Kita akan ngobrol-ngobrol sama dulu mungkin ada salah satu orang yang bisa dikatakan orang tersebut adalah seseorang yang bisa dikatakan ikutan juga dari tahun 2012 dia bikin radio, tapi sampai sekarang dia mati radionya. Kasihan banget. Oke, jangan kemana-mana. Opening dulu dong. Sekarang kamu sedang mendengarkan blog audio dari channel John Musisi. Jangan lupa like, share, subscribe, comment, dan nyalakan loncengnya dimulai dari detik ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Thanks for your subs. Di depan gue kali ini ada sosok seseorang yang gak akan gue sensor namanya. Kenapa? Karena gue sensor karena mungkin dia adalah orang terkenal sejagat raya yang mempelopori, sebenarnya nggak mempelopori sih. Radio kedua blind, yang mana radionya nanti namanya gue sensor, pastinya gue sensor. Tapi ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama orang ini dan gue berharap mungkin apa sih tanggapannya si orang ini tentang radio-radio yang bermunculan blind, radio-radio blind zaman sekarang. Oke. Gini. Pada dasarnya sih, gini ya, gue sebut aja nama samarannya Edi. Mas Edi. Apa kabar Mas Edi? Luar biasa, semangat banget di hari ini ya Mas Edi. Tapi bentar, gue Mas atau apa dipanggil? Jangan Mas ya, Mas atau Bapak nih. Aduh, jangan gitu dong manggilnya, itu kayak kesannya lebih ke kayak orang tua gitu. Orang tua, yoi, bener banget. Tapi gini Mas, jangan Mas nih, bro. Tapi gini bro, tentang radio-radio yang bermunculan sekarang ini ada banyak ya, radio blind stream radio, terus radio jam bicara, apalagi sih? Intinya banyak sih sebenarnya radio, apalagi sih itu apa sih namanya? Dan sebenarnya yang gue salut dari radio-radio itu ternyata sekarang radionya benar-benar di apa ya, kayak semacam di betul-betul di kayak radioin, ada produsernya, ada musik directornya dan sebagainya. Itu gue salut banget sih sama mereka. Dan zaman dulu itu kayaknya kita siaran-siaran itu kayak siaran-siaran lepas aja gitu, nggak ada musik directornya, nggak ada produsernya, kita siaran aja. Mungkin dulu masih ingat nggak bro, kayak freeshotcast.com itu juga menyediakan pendaftaran gratis radio, udah gitu 100 listeners. Begitu dulu kita pakai station playlist ya bro ya. Playlist ya mas. Tapi gini, ada sih sebenarnya problem yang zaman sekarang tuh, karena kan sekarang kan Facebook udah bisa live, YouTube udah bisa live, Spotify gua nggak tahu sih, tapi ada podcast juga di Spotify, udah gitu di Instagram udah ada IGTV-nya. Tapi zaman canggih sih. Nggak gini. Nah ini gue sebenarnya penasaran sama lu. Sebenarnya yang bikin masalah bagi radio-radio streaming yang ada sekarang tuh apa sih bro? Dan mereka begitu serius banget gitu buat ngadain, maksudnya kayak ada produsernya dan lain sebagainya. Yang bikin jadi masalah kan gini, masalahnya kan dulu aja gitu bisa dikatakan progresnya radio streaming itu susah banget, serius susah banget. Tapi ya namanya juga mungkin kalau sekarang kan memang pada niat-niat kali ya. Tapi sebenarnya kesulitannya apa sih ketika ada Facebook Live, terus ada IGTV, ada YouTube Live dan lain sebagainya? Kesulitan yang dialamin sama si mereka itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih gue kurang tahu ya kesulitannya seperti apa. Tapi intinya gini deh, harusnya sih sekarang radio-radio streaming yang zaman sekarang nih, yang radio-radio blind stream yang zaman sekarang gitu, orang-orang yang blind terus ngadain streaming radio itu harusnya gini. Jadi ada acara yang memang betul-betul menarik si listeners. Apa acaranya ya? Kalau request itu udah tahu ya, Spotify, YouTube itu kita udah nggak usah pakai bingung lah, cari lagu apa juga udah ada gitu loh. Dan apalagi banyak hal sebenarnya yang bikin sulit itu ya, kita gimana caranya supaya orang itu bisa ngedengerin radio itu gitu loh. Dan kalau soal ya siaran biasa, mungkin kalau di radio konvensional kayak FM kayak gitu-gitu sih kan udah biasa ya. Request atau apa itu udah biasa. Nah masalahnya sekarang yang paling sulit adalah gimana cara berpikir keras, gimana caranya agar si listeners itu bisa dengerin radio kita stay. Kalaupun emang nggak bisa full time, minimal dari sehari itu ada yang dengerin sampai 2 jam, 4 jam, atau ada salah satu announcer atau penyiar yang mereka suka menarik dan lain sebagainya, itu kita bisa dengerin. Gue pernah lo dengerin radio jam bicara contohnya. Gue juga sempat dengerin radio jam bicara, terus sempat dengerin radio Mutiara apa lagi tuh, gue sempat dengerin.
mungkin ini kali ya, makanya karena kreatif kita harus berpikir kreatif secara keras, mungkin mereka berpikir kreatif secara keras juga, makanya mereka bisa menyediakan produser, maksudnya gimana caranya ada produsernya, ada timnya, ada musik director ya, mungkin kayak gitu kali ya bro. Bisa dikatakan kayak gitu, tapi kalau misalnya untuk kreatif kayaknya harus bukan berarti untuk kreatif itu harus banyak orang sih sebenarnya. Berarti cukup 3 orang aja sih sebenarnya kreatif itu udah bisa, atau jangan cukup 3 orang deh, 1 orang aja sebenarnya kalau untuk berpikir kreatif itu sebetulnya udah bisa bro. Tinggal sebenarnya capacity brandware-nya aja sih yang harus agak di-upgrade lagi. Sadis iya sih benar-benar. Tapi gini berarti apa ya? Berarti nggak harus banyak orang akhirnya kreatif, nggak kan? Berarti harus ada orang yang betul-betul smart di situ yang berpikir gimana sih program-programnya dan lain sebagainya gitu kan sebenarnya. Lo masih ingat gak dulu ada radio Cartoonet itu radio pertama? Yang gue masih ingat. Yang setahu gue dia radio yang blind, maksudnya yang pertama radio blind itu Cartoonet. Udah gitu ada radionya ITCFB, lo masih ingat gak? Masih ingat. Tapi lantas lo kayak nggak suka gitu. Lo emang nggak suka ya sama radio-radio blind zaman sekarang apa gimana sih? Sebenarnya kalau bilangnya kok kayak ya emang brandware-nya gitu kan, itu berarti secara langsung. Ya brandware-nya mereka aja gitu, apa gimana sih sebenarnya? Bukan, maksud gue bukan gak suka sama radionya, tapi apa ya? Kalau ibaratnya gue bilang, kalau gue boleh jujur nih, gue boleh jujur di podcast ini ya, radio-radio zaman sekarang itu kayak lebih kayak lebay aja gitu. Lebay? Gimana mau lebay? Maksudnya gini kan, ya wajar-wajarnya ketika orang sekarang banyak ya kan tadi lo bilang ada live IG, ada IGTV, ada Facebook Live, udah gitu ada YouTube Live dan sebagainya. Wajar dong mereka bikin kayak produser, ada musik directornya dan lain sebagainya. Wajar aja kan, kalau kata gue sih itu wajar aja kan, ya sih? Bukan lebay kan menurut gue. Emang gak lebay, maksudnya terus? Oke, di sisi lain emang gak lebay, tapi gimana ya, kesannya kayak wah ini radio udah kayak bakalan maju banget gitu, wah ini radio banyak lirik gitu. Ya enggak masalahnya bro. Enggak, masalahnya kan ya kalau emang ya radio itu pengen maju, ya kan pengen keren, pengen wow, otomatis harus diatur sedemikian rupa gimana caranya supaya radio itu benar-benar kayak radio konvensional dong. Kayak ada produsernya, ada musik director, iya kan? Oke, gue paham soal ini. Terus? Lo masih ingat gak radionya Sahabat Mata? Sahabat Mata. Masih ingat gak lo Sahabat Mata dari Jawa gitu? Gue gak tahu dari mana. Iya, gue masih ingat. Lo ingat gak radio itu? Iya, gue masih. Emang kenapa? Nah, Sahabat Mata tuh bro, kalau kata gue itu radio yang sukses. Dan menurut gue pribadi itu udah pantas dibikin kayak gitu. Iya. Udah ada musik directornya, udah ada produsernya, karena itu ada radio konvensional. Plus gue kalau online gue nggak tahu, tapi yang jelas dia udah bisa menghidupi dan udah keren lah kalau kata gue. Iya, gue tahu. Ini masalahnya baru bisa bikin radio online aja, mereka udah bikin selebay itu coba. Lah, emang kalau mereka lebay kenapa sih lo kayak nggak suka gitu? Gue bukan nggak suka, maksud gue gini loh. Daripada dia nyari orang banyak buat jadi produser, buat jadi announcer, buat jadi musik director, buat jadi operator, terus bermimpi terlalu lebih jauh. Dia udah maksimalkan aja brand atau orang-orang yang ada dari otak-otak mereka yang bisa berpikir. Iya sih. Maksud gue kan daripada bikin kayak gitu, mendingan coba deh maksimalin aja gitu, meskipun cuma 5 orang misalnya, bisa dimaksimalin kan, jadi kayak ya udah bikin sesuatu yang kreatif itu nggak usah berarti harus banyak orang kan. Iya sih ya, bener juga sih. Tapi kan berarti kan bukan berarti lo bilang ke mereka terus lo bilang itu lebay kan. Maksud gue kan ya udah itu emang kreativitasnya mereka kayak begitu kali. Iya, gue tahu itu kreativitas mereka, tapi ya udah biarin kan gue disensor ya. Tapi udahlah, intinya sih gini maksud gue. Anjing bangsat bawahnya di podcast lo anjing. Iya. Jadi gimana? Jadi gini maksud gue pribadi gini, gue bukan berarti bilang ke semua orang di radio itu lebay, bukan, tapi intinya gini, kayaknya akan lebih kreatif lagi kalau misalnya banyak memaksimalkan orang yang ada, terus bikin kreatif itu keren gitu menurut gua. Baik, kreatif itu bukan berarti dari pemikiran ya, bukan, tapi dari banyak hal, kayak misalnya bikin jingle, bumper dan lain sebagainya. Setahu gua Radio Baraya itu udah keren banget, bumpernya udah ada Ridwan Kamil, udah ada Email 1025, udah ada Rizky Febian, udah ada Komar kolot di kamar itu pemain apa sih? Lupa gua, sinetron. Udah ada itu, terus ada juga Fatur. Keren itu maksud gua tuh bikin, tapi ya udah banyak gitu. Nah itu contoh ya kayak radio kawan-kawan kita di Bandung yang di Baraya itu. Teman-teman gua, iya teman-teman gua itu. Nah maksud gua tuh kayak gitu, jadi nggak usah terlalu banyak orang, tapi dikit atau sekian aja dimaksimalin, tapi kreatifnya keren. Udah itu aja sih sebenarnya, simpel kan sebenarnya.
Ya kalau dipikir-pikir itu udah simpel sih. Ya tapi kan ya susah bro, nyari kayak bumper kayak gitu kan susah, apalagi public figur susah Ya lah. gini, susah atau emang nggak punya link? Aduh. Nah, gua nanya, susah atau emang nggak punya link? Oke, mungkin mereka belum punya link coba. sampai situ, tapi kan sering berjalannya radio itu pasti mungkin mereka akan mengembangkan radio sehingga akhirnya mereka mendapatkan link-link tertentu yang akhirnya bisa bikin bumper kayak radio ya kayak radio teman kita satu itu kan. Iya, maksud gua kan Radio Baraya. ya udah gitu kan, Iya. jalan dulu gitu loh maksud gua. Iya, maksudnya jalan dulu, oke, tapi gimana sih? Lu, gini, emang gampang menyatukan 200 orang jadi satu orang? Ya, tapi Susah kan, anjing. maksudnya 200 kepala jadi satu pemikiran? Ya tapi Susah, kan, iya bukan berarti 200 orang juga kan. Bayangin. Ya, tapi kan gini, maksud gue daripada banyak-banyak, mending dikitan aja tapi kreatif gitu loh. Iya sih. Bisa nyari link yang tepat gitu loh maksud gue. Iya sih, Cuma itu benar. doang sih, gue ya udah lah, oke, gue ralat nih, gue sorry bilang lebay, tapi intinya ya udah gitu, kenapa mesti harus banyak-banyak sih? Dimaksimalin aja dulu yang ada. Udah gitu ya udah gitu loh. Iya sih benar sih, tapi ya terlepas apapun itu ternyata mereka kreatif ya. Kreatif. Maksudnya berarti mereka udah Kreatif. kayak menganggap radio itu menjadi lebih Yoi. konvensional meskipun masih online gitu kan. Mungkin masih Sebenarnya online. perbedaannya radio konvensional sama online itu apaan sih? Jelas beda dong. Kalau konvensional itu udah pasti sponsor, kalau misalnya kita gencar nyari, udah gitu radionya juga bisa didengerin tanpa harus ngeluarin kuota. Lagian mereka juga mikir sih, kalau mereka dengerin radio keluar kuota dan sebagainya, buat kita anggap aja buat listeners nih ya. Misalnya gue sebagai listeners nih, terus gue dengerin salah satu radio nih dari online nih, nggak ada radio fisiknya, online nih misalnya gue dengerin. Nah udah gitu gue mikir 2 kali, anjing gue ngapain keluar kuota banyak-banyak dengerin acara yang kayak gini, apaan sih ini, acara apa sih nih? Kayak gitu contohnya. Kalau misalnya nggak kreatif pasti listeners mikirnya tuh kayak gitu. Iya benar. Gitu loh. Nah kalau konvensional, mau didengerin nggak didengerin, mau standby terus ngedengerin itu nggak keluar kuota. Iya Dan sih. kalau kita udah bisa nge-manage gimana gencar-gencarnya kita nyari sponsor, itu udah gampang. Tapi kalau radio streaming susah bro, susah. Iya sih susah bener iya bener emang susah sih. Ya mungkin emang satu-satunya sih kita emang harus kreatif. Tapi mungkin dong, harus kreatif. baiknya adalah positifnya ada sekarang radio-radio blind itu udah kreatif. Maksudnya Salut gua. mereka udah ada produsernya, udah ada musik directornya, udah bisa dikatakan announcernya juga banyak. Terus acaranya juga mungkin kayaknya mereka ada talk show, ada konsultasi dan lain sebagainya. Keren sih sebenarnya, keren. Tapi gue jujur aja sampai sekarang ini zaman-zamannya radio-radio blind kreatif kalau kata gue. Kenapa? Karena sekarang mereka udah memikirkan hal itu. Iya. Bagaimana? Gini aja nih, kalau kita dipikir sebagai investor nih, kira-kira nih ya, streaming aja udah seserius itu. Gimana kalau kita sediakan radio konvensionalnya, pemancarnya? Gue yakin akan lebih ngeri lagi. Gue yakin mereka akan jadi lebih edan lagi kalau kata gue. Iya makanya nih, jadi gue berharap buat mungkin ada orang-orang yang dengerin podcast ini, buat investor-investor yang banyak duit, ayo biayain mereka supaya lebih keren lagi dibandingkan yang sekarang gitu loh. Nah itu maksud gue. Jadi gue sebenarnya jujur aja jadi pengen kayak ya udah. Kalau gue secara biaya, jujur aja gue juga ya masih agak, apalagi zaman pandemi sekarang kan lo juga tahu sendiri. Tapi intinya gue berharap mereka itu ada investornya betul-betul niat banget bikin mereka itu kayak radio konvensional, dibikinin gitu loh. Gue yakin, karena gini streaming aja mereka udah kayak gitu, apalagi mereka dibikinin radio konvensional. Yoi keren, yoi asik. Nah ini podcast ini berarti buat kalian semua. Jadi mudah-mudahan ada investor yang dengerin, ya kan. Terus yaudah ayo kita lirik radio-radio yang blind, yang sarang. Nah ini mereka udah niat banget nih, apalagi dibikinin konvensional. Oke bro, thank you banget bro udah hadir di podcast gua. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal hal-hal yang lain. Siap. Oke guys, oke gua mau closing dulu bro. Yes, Oke guys, demikian podcast gua bersama Mas Edi ya. Mas tentang Edi. radio streaming blind yang begitu banyak di Indonesia. Tapi ambil yang baik, buang yang buruk kalau kata gue pribadi. Dan mungkin nanti kita akan lanjut di podcast yang berbeda. Oke, gue Geng Gianyar pamit dan gue Mas Edi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, share, subscribe, comment, dan nyalakan loncengnya dimulai dari detik ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Thanks for your subs.